Miss Sisi mau bantu kalian untuk kasih soal sama review aja sih buat yang mau ulangan ya. Jadi untuk pangkat tak sebenarnya itu yang harus kalian pahami, kalau misalnya pangkat yang sebenarnya itu kalian harus bisa mengingat tentang bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka berapa aja, angka apa aja itu harus kalian pahami. Jadi bilangan prima tersebutlah yang menjadi dasarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan atau mau menghitung menggunakan pangkat sebenarnya, ya pakai kata sebenarnya, berarti itu kalian harus paham sama yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini harusnya sih sudah paham. Bilangan prima ini artinya bilangan yang hanya bisa dibagi sama dirinya sendiri gitu. Dia tidak bisa dibagi dengan nilai-nilai yang lain atau angka-angka yang lain. Jadi hanya unsur dirinya sendiri aja yang dia bisa bagi gitu ya. Jadi bilangan prima. Nah, ini sebagai dasarnya. Nah, dasar-dasar inilah yang harus kalian pahami. Sama satu lagi dasarnya adalah 10. Oke, 10 ini juga bisa dianggap sebagai dasar ya. Kadang-kadang ada yang 6, tapi jarang lah ya. Yang paling sering digunakan untuk saat ini adalah bilangan prima sama kelipatan dari 10 gitu. Bentuk dasar. Jadi kalian harus paham sama yang namanya bentuk dasarnya, base-nya. Ya, angka dasarnya itu kalian harus pahami berasalnya dari si bilangan prima sama kelipatan 10 gitu. Oke. Contohnya misalnya kita punya 2 pangkat 5 dikali sama 4 kayak begini. Nah, yang di sekolah sudah dipelajari, ilmu-ilmunya atau pemahamannya itu harus dihafal. Oke, jadi sebelum kita memulai ke sini, kita akan review ke yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya pasti sudah diinformasikan bahwa kalau A pangkat N dikali sama A pangkat M, ini akan menjadi A N ditambah sama M. Jadi ini sebenarnya kayak SD aja. Kali itu temannya sama tambah. Berarti kalau bagi itu temannya sama kurang, betul. Ya, kalau misalnya sekarang tambahannya adalah kalau misalnya ada pangkat, ketemu pangkat lagi, berarti ini kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Berarti kalau pangkat dipangkatin akan menjadi pangkatnya dikalikan. Ya, kalau misalnya pangkatnya itu dijadikan pecahan, maka dia akan menjadi akar pangkat ya. Jadi N-nya yang di dalam, akar pangkatnya yang di luar si M-nya. Oke, kemudian kalau misalnya dia pangkatnya adalah pangkat negatif, maka dia akan berubah menjadi bentuk pecahan. Seperti ini. Ini kan yang wajib kalian pahami dan kalian ingat. Oke. Nah, A ini tuh apa? Nah, itu dasarnya. Dasarnya adalah bilangan-bilangan yang ada di sini. Bilangannya bilangan prima sama kelipatan dari 10 kalau menggunakan atau kalau mengerjakan pangkat sebenarnya. Jadi AA ini nih, variabel A ini itu diganti menjadi bilangan yang bentuknya dasar. Dasarnya adalah bilangan prima, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, seperti itu. Paham ya? Jadi A ini harus adalah bentuk dasar yang sama. Oke, kalau ini adalah bentuk pangkat tak sebenarnya 2 pangkat 5 dikali sama 4. Berarti siapa yang sudah selesai, siapa yang belum selesai. Karena 2 ini adalah base-nya atau basic-nya atau bentuk dasarnya, maka 2 ini dia stay. Dia tetap, dia nggak akan berubah. Jadi kita lihat, 4 ini tidak masuk ke dalam bilangan prima. Jadi kalau dia tidak masuk ke dalam bilangan prima, maka dia harus ikut berubah menjadi bilangan pangkat. Jadi 2 pangkat 5 tetap ditulis menjadi 2 pangkat 5, sedangkan si 4 ini harus berubah menjadi 2 pangkat. Kenapa kok kita bisa tahu sih kalau 4 ini merupakan bentuk dasarnya adalah si 2? Sebenarnya itu adalah pengetahuan dasarnya kalian waktu kalian belajar FPB KPK. 4 itu kalau dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat 2. Jadi kita hafal kalau 4 itu bentuk dasarnya adalah 2. Dari situ asalnya. Ya. Jadi di sini 2 pangkat 2. Sudah selesai belum? Belum, karena kita harus simplify, sederhanakan.
Nah, karena di sini merupakan dasar yang sama, 2 sama 2, maka kita tidak perlu menuliskan ini jadi 4, nggak boleh. Karena ini kan yang kita perlu tulis adalah bentuk dasarnya dia. Karena di sini bentuk dasarnya adalah 2, di sini juga bentuk dasarnya 2, jadi ya udah ambil salah satu aja. Mereka bisa ngeblend jadi satu, berarti dia akan menjadi 2 aja kita tulis. Bentuk dasarnya mereka adalah 2, jadi ya udah kita tulis 2 aja buat mereka mewakili mereka berdua. Nah, kemudian karena mereka sudah terwakili sama si angka 2 ini, maka si pangkatnya inilah yang harus kita calculate, yang harus kita hitung. Karena dia adalah perkalian, perkalian itu akan menjadi penjumlahan. Jadi 5 ditambah sama 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Selesai. Kalau dimintanya adalah nilai, maka 2 pangkat 7 ini harus dijadikan sebuah nilai. Gitu ya. Kalau misalnya dia minta bentuknya pangkat, ya udah selesai sampai sini aja. Oke, itu adalah bilangan berpangkat. Sekarang kita coba mau bahas satu persatu. Kalau misalnya pangkatnya dibagi, berarti dia akan dikurangin. Biasanya kalau misalnya pangkatnya yang sebenarnya atau tak sebenarnya, dia akan dihitungnya atau dituliskannya kalau pembagian tidak dalam bentuk bagi seperti biasa. Biasanya dia akan dituliskannya dalam bentuk pecahan. Misalnya A pangkat 3 per A pangkat 5, seperti ini. Ini adalah bentuk bagi, jadi boleh dalam bentuk yang seperti ini atau boleh dalam bentuk yang pembagian seperti ini ya, jadi pecahan. Berarti kalau ini kita cara menyelesaikannya adalah karena dia adalah bagi dan dasarnya adalah sama. Karena dia dasarnya sama, diwakilkan aja sama satu A. A-nya doang yang ditulis. Jadi nggak perlu dua-duanya. Jadi salah satunya aja ditulis di sini. Jadi diwakili. Kemudian baru pangkatnya sama kita kalkulasikan. Karena 3 berada di sebagai pembilang, maka 3 harus dituliskan terlebih dahulu. Nah, penyebutnya karena dia adalah dibagi, maka penyebutnya ini harus kita kurangi. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif 2. Ini sebenarnya sudah selesai kalau misalnya ditanyakan dalam bentuk pangkat. Tapi bentuk pangkat itu kalau dalam bentuk sederhananya harus dalam bentuk positif. Sehingga ini akan nyambung nih sama yang hafalan kalian satunya lagi. Kalau misalnya bentuknya pangkatnya negatif, dia harus berubah menjadi apa? Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, dia dirubah jadi positif, dia akan berubah menjadi 1 per A pangkat 2. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, sebenarnya sih dia tinggal change aja, tinggal rubah posisi aja. Ya, jadi ini jawaban akhirnya. Maksudnya rubah posisi gimana Miss Sisi? Miss Sisi kasih contoh ya kalau misalnya pangkatnya negatif. Kalau waktu dia pangkatnya negatif itu dia berada di bawah, dia sebagai penyebut tapi pangkatnya negatif. Berarti dia harus disederhanakan menjadi apa? Yang menjadi pangkatnya positif. Gimana cara yang pangkatnya positif? Harusnya sih pakai cara gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih singkat, lebih simple, pakai change aja. Berarti kalau misalnya dia dari penyebut supaya jadi positif, dari negatif supaya jadi positif, dia akan berubah menjadi A pangkat 2 per 1. Jadi tinggal exchange posisinya aja. Jadi kita exchange, kita tukar posisinya. Ya, misalnya lagi B-nya pangkat min 2, C-nya pangkat min 3 seperti ini. Dua-duanya mau dijadikan bentuk positif. Artinya, karena B-nya ada di atas, waktu dia jadi pembilang dia negatif, berarti kalau dia sekarang mau jadi positif, dia berubah tempat jadi penyebut. Nah, si C waktu dia jadi negatif dia ada di penyebut, berarti kalau dia mau jadi positif dia harus menjadi pembilang, jadi tinggal dibalik aja. Sehingga yang bentuk ini kalau dikatakan selesaikan sampai bentuk paling sederhana, berarti kalau ini paling sederhananya adalah menjadi C pangkat 3 per B pangkat 2 gitu kalau misalnya pangkat negatif. Jadi kalau pangkat negatif mau disimplify atau disederhanakan jadi bentuk positif, dia tinggal exchange aja, tukar tempatnya gitu ya. Kemudian yang paling sering terjadi kesalahan adalah pada saat di dalam kurung. Misalnya ya, kita punya bentuk pangkatnya seperti ini, 2A pangkat 3, B pangkat 4 dipangkatin lagi sama negatif 3, misalnya seperti ini. Kadang-kadang kalian akan berpikirnya yang dipangkatkan sama 3, negatif 3 itu adalah hanya yang B pangkat 4 saja. Padahal sebenarnya negatif 3 ini pangkatnya milik semuanya.
Jadi kalau misalnya kita punya dalam kurung itu kan paket. Kalau paket itu berarti semuanya harus dapat jatahnya. Berarti harusnya kalau ini mau diselesaikan adalah 1 per 1. 2 harus dipangkatkan sama negatif 3. Jadi dia akan menjadi 2 pangkat negatif 3. Dikali A-nya, tadinya dia pangkatnya 3, sekarang dia dipangkatin lagi negatif 3. Tadi gimana waktu kalian menghafalkan? Pangkat dipangkatin berarti pangkatnya akan dikalikan. Ya. Kemudian B-nya yang tadinya pangkatnya 4, karena sekarang dipangkatin lagi sama min 3, berarti pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikalikan seperti ini. Ya, berarti dia akan menghasilkan jawabannya 2 pangkat negatif 3 dikali A pangkat negatif 9 dikali sama B pangkat negatif 12. Karena semuanya dalam bentuk negatif, biasanya diminta dalam bentuk yang positif gitu loh. Dia bentuk positifnya seperti apa? Bentuk positifnya kalau yang pangkatnya negatif itu harus jadi tukar tempat, ya kayak yang tadi kita jelaskan. Berarti sekarang posisi mereka akan menjadi dari pembilang, mereka akan menjadi penyebut. Jadi sebenarnya ini semua per 1 kan. Nah sekarang tinggal kita exchange aja, kita balik. Jadi 1 per 2 pangkat 3, A pangkat 9, B pangkat 12. Ini kalau misalnya soalnya di dalam kurung. Jadi jangan suka lupa nih, kalau dalam kurung semuanya ini harus dipangkatin. Oke. Kemudian kalau pangkatnya adalah pangkat pecahan. Misalnya 5 pangkat 2 per 3 seperti ini. 5 pangkat 2 per 3, ingat ya, kalau pangkatnya adalah pecahan, maka dia akan berubah menjadi akar pangkat. Ya, jadi jangan sampai salah. Berarti di sini akan berubah menjadi 5-nya tetap, pangkat 2-nya juga tetap, akar 3 ini dia akan menjadi akar pangkatnya di sini. Ya, itu kalau misalnya dia adalah pangkatnya pecahan. Kemudian hati-hati, kalau kita mau rubah, misalnya nih ya, akar dari 5 pangkat 4. Ingat loh, kalau akarnya nggak ada apa-apa di sini, bukan berarti dia pangkat 1. Akar itu yang paling sederhana, paling kecil, nilainya adalah akar pangkat 2. Jadi sebenarnya di sini adalah akar dari 5 pangkat 4, di sininya sebenarnya 2 ekornya. Jadi sebenarnya di sini menjadi 5 pangkat 4 per 2. Berapa? Dia akan menjadi 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 25. Gitu penyelesaiannya. Ya. Memang tidak sesimpel ini. Kadang-kadang memang agak sedikit kompleks. Misalnya nih, akar dari 125 akar dari 125 seperti ini. Berarti kan yang pertama kali harus kalian lakukan adalah dia bukan dalam bentuk pangkat. Karena sekarang kalian lagi ngomonginnya pangkat, maka kalian harus rubah 125-nya menjadi 1 pangkat. Dasarnya berapa? Biasanya kalau ekornya 5, dasarnya dia adalah juga perpangkatan 5. Ya, 125 itu 5 pangkat berapa? Ya kalian calculate aja sendiri di sini, 125 dibagi 5. Intinya mah jangan males gitu, jangan males ngitung. Kalau misalnya kalian pengen terima beres, pengen tahu, ya otak kalian harus dibenerin gitu ya, harus bisa hafal gitu, jangan nyalahin soalnya gitu ya. Soal kan dibuat untuk dikerjakan, makanya soalnya supaya bisa dikerjakan ya kalian jangan males buat ngitung, gitu aja sih. Ya, kalau kalian mau males ngitung, angkanya gede-gede terus males ngitung, ya udah tinggal tidur aja, nggak usah dikerjain soalnya. Ya, berarti ini kalau dibagi sama 5, dia akan menjadi 25. Kalau dibagi lagi sama 5, dia akan menjadi 5. Berarti 125 ini adalah 5 pangkat 3. Di sini 5 pangkat 3. Kalau dijadikan sederhana, dia akan menjadi 5 pangkat 3 per 2. Kenapa ekornya 2? Karena akar paling sederhana adalah akar pangkat 2. Seperti ini. Oke?